Berawal dari sebuah kampung kecil di pedalaman Jawa Barat, cerita tentang pesugihan babi ngepet telah menjadi misteri yang menghantui warga setempat selama berabad-abad. Meskipun dianggap oleh sebagian orang sebagai sekadar mitos, kehadiran makhluk gaib ini menjadi benang merah yang mengikat hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namaku Andi, seorang antropolog yang selalu tertarik pada kepercayaan lokal dan cerita-cerita mistis. Pekerjaanku membawaku ke berbagai pelosok negeri, dan kali ini, aku memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang pesugihan babi ngepet yang telah mencengkeram pikiran warga di kampung ini. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di kota, aku selalu merasa tertarik pada keunikan budaya dan kepercayaan lokal. Cerita-cerita tentang pesugihan selalu membuatku penasaran, dan aku ingin menggali lebih dalam untuk mencari kebenaran di balik misteri tersebut. Dengan membawa bekal pengetahuan antropologis dan rasa ingin tahu yang membara, aku memulai perjalanan menuju kampung yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah hijau. Begitu sampai di sana, aku segera merasakan atmosfer yang berbeda, seolah-olah ada kehadiran yang tak terlihat yang menyambut kedatanganku. Aku memutuskan untuk memulai penyelidikan dengan berbicara kepada warga setempat. Bertemu dengan beberapa tetua kampung, mereka bercerita tentang kepercayaan mereka pada pesugihan babi ngepet. Mereka menjelaskan bahwa pesugihan ini merupakan bentuk perjanjian antara manusia dan makhluk gaib, terutama berbentuk babi hitam besar yang memiliki kekuatan supranatural. Legenda menyebutkan bahwa pesugihan babi ngepet memberikan kekayaan melimpah pada pemiliknya, namun tidak tanpa imbalan. Pemilik pesugihan harus menjalankan serangkaian ritual tertentu dan berkomitmen untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Konon, babi tersebut akan muncul di malam tertentu, mengikuti pemiliknya, dan memberikan kekayaan dari berbagai sumber. Kepercayaan ini telah tertanam dalam budaya mereka selama berabad-abad, dan meskipun sebagian besar dari mereka menganggapnya sebagai tradisi, ada juga yang benar-benar meyakini keberadaan pesugihan babi ngepet. Saat malam tiba, aku memutuskan untuk memperdalam penyelidikan ini. Ditemani oleh seorang pemandu lokal yang mengetahui kisah-kisah setempat, kami berjalan ke arah hutan yang konon menjadi tempat pesugihan babi ngepet berkeliaran. Suasana gelap dan tenang, hanya dipecahkan oleh desir angin dan suara langkah kami yang meresap ke dalam malam. Kami berhenti di sebuah clearing di tengah hutan yang terlihat sangat suram. Di sana, terdapat beberapa sisa-sisa sesaji yang ditinggalkan oleh mereka yang berusaha menjalin hubungan dengan makhluk gaib ini. Pemandu lokal memberiku tanda untuk tetap tenang dan memperhatikan tanda-tanda kehadiran pesugihan. Tiba-tiba, angin malam berhembus kencang dan suasana berubah seketika. Sebuah suara desisan di antara pepohonan, dan tanpa diduga, seorang lelaki tua muncul dari kegelapan, mengenakan pakaian tradisional dengan rambut putih yang panjang tergerai. Saudara yang datang dari kota, mengapa kau ingin mengetahui lebih banyak tentang pesugihan babi ngepet? Tanyanya dengan suara yang serak namun penuh kearifan. Aku menjelaskan tujuan penyelidikanku, bahwa aku ingin memahami lebih dalam asal-usul, keberadaan, dan dampak dari kepercayaan ini pada masyarakat setempat. Lelaki tua itu tersenyum bijak dan mempersilahkan kami duduk. Ia menceritakan bahwa pesugihan babi ngepet bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Ritual-ritual yang dilakukan untuk menjalankan pesugihan tersebut membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Namun, ia juga menekankan bahwa imbalan yang diberikan oleh makhluk gaib ini tidak selalu sebanding dengan apa yang diminta. Ketika seseorang menjalankan pesugihan, ia seharusnya memiliki kesiapan untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. Bisa jadi keluarga, kesehatan, atau bahkan jiwa, ucapnya dengan serius. Rasa takut mulai menyelinap ke dalam diriku, namun rasa ingin tahuku yang membara tak bisa dibendung. Aku bertanya tentang pengalaman pribadi lelaki tua itu, dan dengan mata yang penuh nostalgia, ia bercerita tentang saat ia sendiri mencoba menjalankan pesugihan. Cukup lama yang lalu, aku adalah pemuda yang tampan dan penuh ambisi. Aku menjalankan pesugihan dengan harapan mendapatkan kekayaan yang melimpah.
Namun, imbalan yang aku bayarkan begitu besar. Aku kehilangan keluarga, kesehatan, dan akhirnya hidupku sendiri, ucapnya sambil menundukkan kepala. Aku terdiam, merenungkan kata-kata lelaki tua itu. Ia tidak berusaha menakuti atau membujukku untuk mempercayai pesugihan, tetapi lebih sebagai peringatan akan konsekuensinya. Malam itu, aku pulang dengan pikiran yang kacau, dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban yang pasti. Dalam beberapa hari berikutnya, aku melanjutkan penelusuranku. Aku bertemu dengan beberapa keluarga yang dulu pernah menjalankan pesugihan, mendengarkan kisah-kisah mereka tentang kejayaan sementara yang kemudian diikuti oleh kehancuran. Cerita-cerita tersebut membuka mataku akan kekuatan cerita dan kepercayaan dalam membentuk kehidupan masyarakat. Suatu malam, di saat langit dipenuhi oleh gemintang, aku kembali ke hutan yang konon menjadi tempat pesugihan babi ngepet berkeliaran. Aku merasa seolah diundang oleh kehadiran gaib yang tak terlihat. Dalam keheningan malam, aku duduk di tengah hutan, membiarkan diriku terhanyut dalam meditasi. Tiba-tiba, aku merasakan getaran di tanah, dan dari kegelapan muncullah bayangan berbulu hitam besar, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Aku merasa seakan-akan menyaksikan sesuatu yang berada di antara dunia nyata dan gaib. Anak manusia, mengapa kau di sini? Suara serak terdengar, bukan dari mulut, melainkan dari pikiranku langsung. Aku memaparkan tujuan penyelidikan dan niatku untuk memahami lebih dalam pesugihan babi ngepet. Makhluk gaib itu mendengarkan dengan serius, dan kemudian berbicara tentang kebenaran di balik kepercayaan itu. Ia menjelaskan bahwa pesugihan memang bisa memberikan kekayaan sementara, tetapi imbalannya bisa sangat mahal. Manusia seringkali terbuai oleh keinginan dan kekurangan kesabaran. Mereka lupa bahwa kekayaan sejati tidak hanya berarti harta benda, tetapi juga kedamaian, cinta, dan kesejahteraan sejati, ucapnya dengan lembut. Aku tersentak mendengar kata-kata itu, merenungkan kebenaran di balik makna hidup yang sejati. Makhluk gaib itu kemudian menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkanku dengan pemikiran yang mendalam. Pulang ke kampung setelah malam itu, aku membawa beban pikiran yang berat. Pesugihan babi ngepet mungkin hanya sebatas mitos bagi beberapa orang, tetapi bagiku, cerita ini telah membuka pintu ke dalam pemahaman yang lebih dalam mengenai kompleksitas kehidupan dan makna sejati kebahagiaan. Seiring waktu berlalu, aku melanjutkan penelitianku di berbagai daerah, tetapi pesugihan babi ngepet selalu menjadi bagian dari pikiranku. Apakah benar kekayaan sejati dapat diperoleh melalui ritual-ritual gaib? Ataukah kebahagiaan sejati justru terletak pada kesederhanaan dan keberkahan hidup yang diberikan oleh alam? Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah berhenti menggelayut di dalam benakku, seperti bayangan yang tak kunjung pudar.